Negeri subur yang dahulu disebut sebagai lumbung padi, tiba-tiba berubah menjadi tanah kematian. Bukan karena perang, bukan karena gempa, tapi karena satu hal yang paling mengerikan, kelaparan. Di tahun-tahun akhir pendudukan Jepang di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, jutaan rakyat menderita dalam diam. Anak-anak meregang nyawa karena sepotong nasi tak kunjung datang. Ibu-ibu menangis dalam sunyi, melihat anaknya mengembuskan napas terakhir di pelukan mereka. Inilah kisah kelam yang jarang disingkap, kelaparan besar di Jawa tahun 1944 hingga 1945. Kisah tentang kerakusan penjajah, pengkhianatan terhadap kemanusiaan, dan tangisan yang tak pernah terdengar dunia. Tahun 1942, ketika tentara Jepang pertama kali menjejakkan kaki di tanah Hindia Belanda, bayangan harapan sempat tumbuh di hati sebagian rakyat. Setelah ratusan tahun dijajah Belanda, orang-orang melihat kedatangan saudara tua dari timur sebagai awal pembebasan. Radio-radio menyiarkan propaganda tentang Asia untuk Asia, tentang kemerdekaan yang akan segera diberikan, dan tentang persaudaraan yang akan membawa kesejahteraan bagi semua. Tapi harapan itu segera berubah menjadi kehancuran yang sunyi. Jepang bukan penyelamat, melainkan penguasa baru yang lebih kejam, lebih rakus, dan lebih haus akan kekuasaan. Di desa-desa Jawa, kehidupan berubah drastis. Para pemuda digiring sebagai romusha, dikirim ke hutan-hutan Kalimantan, Sumatera, bahkan ke luar negeri, untuk membangun rel kereta, lapangan udara, dan jalan-jalan militer. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah, tanpa cukup makanan, dan seringkali tak pernah kembali. Sementara itu, sistem pengambilan hasil bumi diterapkan secara brutal. Beras, jagung, singkong, semua ditarik paksa dari petani, dikirim untuk mendukung mesin perang Jepang di tempat jauh. Di ladang yang dahulu ramai suara cangkul dan tawa petani, kini tinggal sunyi dan ratap. Memasuki tahun 1944, tanda-tanda bahaya mulai terlihat. Musim tanam terganggu. Hujan tak turun seperti biasa. Tanah menjadi keras dan tandus. Beberapa daerah mengalami gagal panen. Tapi tekanan dari pemerintah militer Jepang tak berhenti. Mereka tetap menuntut kuota beras dari setiap desa, bahkan ketika desa itu nyaris tak punya apa-apa. Para petani yang mencoba menyembunyikan hasil panen dicambuk, dipenjara, bahkan dibunuh di depan umum sebagai peringatan. Kelaparan mulai merayap dari desa ke desa. Anak-anak mulai makan daun, batang pisang, dan buah liar di hutan. Tapi perut mereka tetap kosong, dan tubuh mereka mulai mengurus. Ketika malam tiba, desa-desa gelap tak hanya karena tak ada listrik, tapi karena tak ada kehidupan. Di dapur-dapur rakyat, panci tetap digantung, tapi tak ada isi yang bisa dimasak. Seorang ibu di daerah Purworejo pernah berkata dalam ratapannya, "Kami masak air, supaya anak kami mengira kami sedang memasak makanan. Kami biarkan mereka tertidur dengan harapan, walau tahu besok mereka akan bangun dengan rasa lapar yang sama." Ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang pernah dialami jutaan orang. Jawa yang dulu dikenal sebagai tanah emas, berubah menjadi kuburan terbuka. Di sepanjang jalan desa, mayat bergelimpangan. Sebagian hanya dibungkus kain lusuh, sebagian bahkan tak sempat dikubur. Di kota-kota kecil, bau busuk tubuh yang membusuk menyelimuti udara. Tak ada cukup tenaga untuk menguburkan mereka semua. Warga sudah terlalu lelah, terlalu lapar, terlalu hancur untuk berbuat sesuatu. Dalam sehari, ratusan nyawa melayang tanpa suara. Di stasiun-stasiun kereta api, pemandangan mengerikan menjadi hal biasa. Anak-anak kecil, tubuhnya tinggal kulit dan tulang, duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah rel. Mereka bukan menunggu kereta, tapi menunggu ajal. Di antara mereka, para orang tua yang kehilangan segalanya, rumah, tanah, keluarga. Mereka tinggal dimperan, makan dari sampah, atau berharap belas kasih dari yang lain, padahal semua orang sedang kelaparan. Tubuh-tubuh itu perlahan mati, bukan karena ditembak, tapi karena tak makan selama berhari-hari. Wabah penyakit menyebar cepat. Disentri, kolera, dan tipus menghantui tempat-tempat pengungsian darurat. Tak ada obat, tak ada dokter, hanya tikar anyaman dan tubuh-tubuh kurus yang menggigil di sudut-sudut gelap. Dalam waktu beberapa bulan, jumlah korban tak terhitung. Tapi tak ada catatan resmi. Pemerintah militer Jepang menutup semua informasi. Pers dilarang memberitakan. Para pejabat lokal dipaksa diam,
atau ikut menyebarkan kebohongan bahwa rakyat masih dalam kondisi baik-baik saja. Ketika seorang gadis kecil di Blora meninggal karena kelaparan, tubuhnya hanya tinggal tulang dan kulit. Warga desa menggali liang kecil dan menguburnya di bawah pohon nangka. Tak ada upacara, tak ada air mata, hanya hening. Karena mereka sudah tak punya lagi kekuatan untuk menangis. Mereka tahu, besok mungkin mereka sendiri akan menyusul. Sementara itu, para petani yang masih punya tenaga dipaksa untuk tetap bekerja. Mereka menanam tanpa benih, tanpa pupuk, hanya berharap tanah akan berbelas kasih. Tapi harapan di tengah kelaparan adalah kemewahan. Pemerintah militer Jepang tetap menagih hasil bumi, dan jika tak terpenuhi, balasan datang dalam bentuk kekerasan. Di beberapa daerah, desa-desa dibakar karena dianggap tidak patuh. Rumah-rumah habis terbakar, ladang diinjak-injak, dan sisa makanan dihancurkan. Apa yang tersisa untuk rakyat? Sistem distribusi pangan menjadi ladang korupsi. Para pejabat lokal yang bekerja sama dengan Jepang menimbun beras dan menjualnya di pasar gelap. Harga melonjak tajam. 1 liter beras bisa setara dengan harga sepatu, atau bahkan sehelai kain batik. Rakyat tak mampu membeli. Mereka menukar barang-barang terakhir mereka, gelang pernikahan, foto keluarga, kitab suci, demi sesuap nasi. Dan ketika semua sudah habis, mereka menjual tubuh mereka, atau anak-anak mereka, demi bertahan hidup. Di sebuah desa di sekitar Yogyakarta, seorang pria tua dikenal sering menangis setiap malam. Bukan karena kehilangan rumah atau sawah, tapi karena dia pernah menyerahkan cucunya kepada orang asing yang datang menawarkan 1 karung beras. Tak ada kabar lagi tentang cucunya setelah itu. "Saya bukan kakek," katanya pelan. "Saya adalah iblis yang kelaparan." Kelaparan tidak hanya menggerogoti tubuh, tapi juga hati dan akal manusia. Nilai-nilai, rasa malu, harga diri, semuanya runtuh di bawah tekanan perut kosong. Orang-orang yang dulunya saling membantu kini saling mencuri. Persaudaraan hancur. Masyarakat berubah menjadi ladang kepanikan dan keputusasaan. Jawa menjadi tempat di mana kematian adalah hal biasa, dan kelaparan adalah raja yang memerintah tanpa tandingan. Jika Jepang datang dengan janji kemerdekaan, maka yang mereka berikan hanyalah kematian tanpa peluru. Kelaparan menjadi senjata penjajahan yang paling senyap, namun paling mematikan. Tak ada perlawanan yang bisa dilakukan oleh rakyat yang tak mampu berdiri. Tak ada revolusi dari perut kosong. Yang tersisa hanyalah cerita-cerita yang dibisikkan oleh mereka yang berhasil selamat. Cerita tentang nasi yang lebih berharga dari emas. Cerita tentang malam-malam panjang tanpa makanan. Cerita tentang negeri yang mati perlahan, tanpa suara. Di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya, kelaparan menjelma menjadi wajah yang tak asing lagi. Kota yang dahulu menjadi pusat perdagangan dan keramaian kolonial, kini berubah menjadi panggung penderitaan terbuka. Jalan-jalan utama yang dulunya ramai kini menjadi lorong panjang orang-orang kurus dengan mata kosong, menanti keajaiban yang tak kunjung datang. Gedung-gedung peninggalan Belanda berdiri bisu, menjadi saksi bisu perubahan yang begitu drastis. Anak-anak berkeliaran tanpa alas kaki, pakaian koyak, dan perut buncit karena busung lapar. Beberapa rebah di emperan toko, tak sanggup berdiri, menatap langit dengan tatapan kosong. Pasar-pasar yang dulu hiruk pikuk kini nyaris mati. Hanya segelintir pedagang yang menjajakan makanan dengan harga tak terjangkau. Beras menjadi barang mewah, dijual secara diam-diam di sudut-sudut gelap kota. Harga 1 liter beras bisa melonjak hingga 10 kali lipat dari harga normal. Yang bisa membeli hanyalah mereka yang masih punya simpanan emas, barang berharga, atau koneksi dengan pejabat lokal. Di sisi lain, rakyat jelata harus mengais sisa-sisa di tempat sampah, mencampur nasi bekas dengan air comberan demi bisa mengisi perut untuk sehari. Tak jarang, warga kota berebut sisa makanan hewan di pasar. Tulang-tulang ayam busuk, sisa kulit, bahkan kulit pisang menjadi rebutan. Seorang ibu di kawasan Tanah Abang pernah tertangkap mencuri sisa makanan di kandang babi milik seorang keturunan Tionghoa. Ia digiring oleh tentara Jepang sambil menangis, memeluk erat anaknya yang masih bayi. Ketika ditanya mengapa ia mencuri makanan babi, jawabannya sederhana, "Karena saya dan anak saya sudah lebih lapar dari binatang." Pemandangan lebih menyakitkan terjadi di rumah-rumah sakit. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Batavia penuh sesak dengan pasien yang kurus kering. Bangsal-bangsal berbau busuk,
dipenuhi oleh mereka yang terkena penyakit akibat kurang gizi, beri-beri, tuberkulosis, kolera, perawat kekurangan tenaga, dokter kehabisan obat, dan banyak pasien hanya bisa menunggu ajal di ranjang besi yang dingin. Di ruang tunggu, keluarga pasien menangis dalam diam. Mereka tahu, mereka bukan datang untuk menyembuhkan, tetapi untuk mengantarkan kepergian. Di tengah kekacauan itu, para pejabat Jepang tetap hidup dalam kenyamanan. Mereka tinggal di rumah-rumah mewah bekas tuan tanah Belanda, makan 3 kali sehari dengan makanan lengkap, nasi, daging, sayuran segar, bahkan sake impor. Di halaman rumah mereka, para petugas pribumi sibuk menyiram taman, mencuci mobil, dan merawat kolam ikan. Tak ada sedikit pun tanda bahwa negeri ini sedang sekarat. Propaganda Jepang tetap berjalan di radio. Lagu-lagu nasionalis dan pidato pejabat militer memenuhi udara, memaksa rakyat untuk tetap setia kepada kaisar. Tapi teriakan rakyat yang lapar tak bisa terus dibungkam. Di beberapa tempat, kelompok-kelompok kecil mulai muncul secara sembunyi-sembunyi. Mereka terdiri dari guru, petani, pemuda, dan mantan pegawai. Dengan risiko besar, mereka menyimpan beras di tempat rahasia dan membaginya kepada warga miskin. Salah satu kelompok di daerah Solo bahkan rela menanam padi di malam hari agar tak terlihat oleh pengawas Jepang. Mereka bekerja dengan pelita kecil, dalam diam, dengan harapan menyelamatkan nyawa tetangga mereka. Namun jika tertangkap, hukumannya berat, disiksa, dipenjara, atau dieksekusi. Penyebaran bantuan semacam itu hanya bagaikan embun di padang pasir. Rakyat tetap kelaparan. Di banyak tempat, suara-suara mulai muncul. Suara-suara itu tidak keras, tidak dalam bentuk pemberontakan terbuka, tetapi dalam bentuk bisikan, doa, dan air mata. Di masjid, gereja, dan pura, pemuka agama mulai menyampaikan pesan perlawanan dalam bentuk spiritual. Mereka mengajak rakyat untuk bersabar, untuk tetap hidup meski hanya dengan segenggam harapan. Tapi mereka tahu, harapan tidak bisa dimakan. Jumlah korban terus meningkat. Sebagian ahli memperkirakan, dalam kurun waktu antara 1944 hingga pertengahan 1945, lebih dari 2 juta jiwa meninggal karena kelaparan di Jawa saja. Angka yang mungkin lebih tinggi dari jumlah korban langsung akibat perang. Tapi angka-angka itu tidak pernah tercatat secara resmi oleh pemerintahan Jepang. Laporan yang dikirim ke Tokyo dipenuhi data palsu dan keberhasilan palsu. Dunia luar nyaris tidak tahu bahwa pulau terbesar di Hindia Belanda ini sedang menghadapi bencana kemanusiaan yang mengerikan. Di sebuah desa kecil di Kedu, seorang kepala keluarga menggantung dirinya setelah 3 anaknya meninggal karena tidak makan selama 5 hari. Sang istri ditemukan duduk kaku di depan jasad anak-anaknya, tak mampu lagi menangis. Di tengah rumah, 1 piring berisi air garam diletakkan di atas tikar. Itu adalah makanan terakhir mereka. Di desa lain, seorang anak perempuan berusia 9 tahun ditemukan meninggal di bawah pohon jambu. Di saku bajunya, ditemukan secari kertas yang ditulis dengan huruf yang nyaris tak terbaca. "Saya cuma ingin makan nasi. Tolong, Tuhan." Ketika Jepang akhirnya kalah perang dan menyerah pada sekutu di bulan Agustus 1945, jalanan dipenuhi oleh rakyat yang keluar dari tempat persembunyian. Tapi mereka bukan keluar untuk merayakan, melainkan untuk mencari makanan. Tak ada sorak-sorai merdeka, yang terdengar hanya suara langkah kaki lemah dan permohonan bantuan. Di gudang-gudang tentara Jepang yang ditinggalkan, rakyat menyerbu sisa-sisa beras, minyak goreng, dan makanan kaleng. Mereka berebut seperti orang gila, karena hanya itu yang tersisa. Namun kebebasan tidak serta-merta menghapus luka. Anak-anak yang selamat dari kelaparan tumbuh dalam kondisi lemah. Banyak dari mereka mengalami keterlambatan tumbuh kembang, gangguan mental, dan trauma mendalam. Ibu-ibu yang kehilangan anaknya hidup dalam ratapan yang tak pernah selesai. Di beberapa tempat, kuburan massal menjadi monumen diam dari tragedi yang tak pernah diakui secara resmi oleh sejarah bangsa. Orang-orang yang selamat tidak ingin mengingat, tapi mereka juga tak bisa melupakan. Di rumah-rumah yang tinggal puing, di sawah-sawah yang lama ditinggalkan, dan di hati rakyat yang pernah hidup pada masa itu, kelaparan besar menjadi bayangan kelam yang tak pernah benar-benar pergi. Dalam setiap sendok nasi yang dimakan, dalam setiap tawa anak-anak masa kini, tersimpan kisah pilu tentang masa lalu. Masa ketika manusia tidak lagi hidup, tapi hanya bertahan. Masa ketika sepotong nasi lebih berharga dari 1000 janji kemerdekaan.
Masa ketika tanah subur tak bisa lagi menumbuhkan harapan.